Sejarah adalah cerita dari bukti tertulis atau dari kisah turun-temurun. Kerajaan kuno, yang menjadi cikal bakal, dari nenek buyut kita berasal. Kali ini Wangi Misterius, membagikan kisah sejarah, cerita singkat dari dua kerajaan antara Sunda dan Galuh. Jangan lewatkan ceritanya, sebelum kalian memutuskan, apakah kalian termasuk keturunan Galuh, atau Sundapura. Kerajaan Sunda menurut naskah Wangsakerta merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda didirikan oleh putra raja sebelumnya, Sri Maharaja Linggawarman, yang bernama Tarusbawa. Kerajaan-kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Sejarah sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, kerajaan Sunda merupakan bagian dari Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman, memerintah hanya selama 3 tahun, dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Maharaja Linggawarman menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprahasta Ganggasari. Beliau memiliki 2 anak perempuan, yakni Dewi Manasi putri sulungnya yang menikah dengan Tarusbawa, yang nantinya menjadi raja di kerajaan Sunda. Sedangkan putri yang kedua, Soba Kancana, yang menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Ureti Kandayun memberontak, melepaskan diri dari Tarumanagara, serta mendirikan kerajaan Galuh. Sekarang, tepat saatnya untuk mengadakan pemberontakan. Berontak? Bukankah sekarang ini Kakang Prabu sedang di atas puncak kekuasaan? Benar, tapi sebenarnya keropos di dalam. Sedangkan dari pihak Tarumanagara sendiri, Tarusbawa selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda, di hulu Sungai Cipakancilan di daerah dekat Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane berdekatan dan berjajar. Sedangkan Tarumanagara diubah menjadi bawahannya. Beliau dinobatkan sebagai Raja Sunda. 2 kerajaan ini memisahkan diri dengan perbatasannya adalah Sungai Citarum. Kerajaan Sunda di sebelah barat, sedangkan kerajaan Galuh di sebelah timur. Raja Sunda Tarusbawa memiliki anak lelaki yang bernama Rahiyan Sunda Sambawa. Rahiyan Sunda Sambawa wafat di usia yang masih muda dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Nyai Sekar Kencana. Cucu Tarusbawa ini lantas dinikahi oleh Rahyang Sanjaya dari Galuh dan mempunyai seorang putra bernama Rahyang Tamperan. Silsilah Sanjaya ini berasal dari wanita yang bernama Sanaha, cucu Ratu Sima dari kerajaan Kalingga di Jepara. Sedangkan ayahnya bernama Bratasenawa atau Sena. Asal-usul Bratasena ini adalah anak dari Mandi Minyak atau Jalantara. Anak ketiga dari Ureti Kendayun. Lalu, setelah Ureti Kendayun turun tahta, Bratasena lah
yang menjadi Raja Galuh di tahun 709 Masehi. Setelah itu, di tahun 716 Masehi tahta ini dikudeta oleh Purbasora yang diceritakan jika beliau adalah anak Jalantara atau Mandi Minyak, namun berbeda ibu. Panggil raja kalian keluar. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Bratasena pun lengser dari kedudukannya. Karena perselisihan ini, Bratasena beserta keluarga dan pengikutnya pergi ke Pakuan untuk meminta pertolongan kepada kerajaan Sunda dan Tarusbawa. Karena Tarusbawa dan Bratasena mempunyai hubungan yang baik, mereka pun diterima di kerajaan Sunda. Lama Bratasena tinggal di kerajaan Sunda, sampai akhirnya putra mereka Sanjaya kini beranjak dewasa. Tarusbawa sebenarnya memiliki anak yang meninggal di usia muda dan meninggalkan anak perempuan yang bernama Nai Surya Kencana. Di kemudian hari, cucu Tarusbawa ini dinikahkan dengan Sanjaya, putra Bratasena. Secara garis keturunan, Sanjaya adalah pewaris sah kerajaan Galuh. Dilihat dari garis keturunan ayahnya, Bratasena, dirasa waktu dan dukungan yang cukup. Sanjaya dewasa menuntut balas akan kekuasaan ayahnya, yang diambil paksa Purbasora di kerajaan Galuh. Dengan bantuan Tarusbawa, Sanjaya menyerang kerajaan Galuh untuk melengsarkan Purbasora. Diceritakan kerajaan Galuh diserang tanpa ampun oleh kerajaan Sunda, hingga hanya menyisakan senopati yang bernama Balangantrang. Lalu, di tahun 723 Masehi, Tarusbawa meninggal. Kemudian tahta diwariskan kepada menantu cucu, yaitu Sanjaya. Karena berhasil meruntuhkan kerajaan Galuh, Sanjaya pun harus naik tahta di Galuh, sedangkan dia pun seorang raja di Sundapura. Lain halnya, di Kaliangga, Bratasenawa, ayah dari Sanjaya, ingin menyerahkan kedudukan kerajaan Kaliangga kepada Sanjaya. Sanjaya yang menerima amanat itu pun kembali ke Kaliangga. Sebelumnya, Sanjaya membagi tugas dengan menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada anaknya Sang Hyang Tamperan. Sedangkan, kerajaan Galuh diserahkan kepada tangan kanan Sanjaya, seorang senopati sakti, bernama Permana Dikusuma, yang menikah dengan seorang perempuan, bernama Naganigrum, dan mempunyai seorang anak bernama Surotama alias Manara yang jika dicerita rakyat dialah Ciung Wanara. Siapakah Ciung Wanara? Cerita ini masih berlanjut. Jangan sampai ketinggalan ceritanya, tunggu terus kisah selanjutnya.